kata alam dan kata leluhur Dayak. Baik. Nah, tentu di dampak pembangunan IKN tentu ada efek negatif dan positif. Setiap jalan itu kan tidak selamanya bagus. Ada yang berlobang, ada yang naik, ada yang nanjak, ada yang turunan, ada yang turunan. Seperti itu, Bang. Nah, berkaitan dengan kode-kode alam itu rahasia. Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya itu bukanlah dari pernyataan pribadi Panglima Pajaji, melainkan Panglima Pajaji menyampaikan dari yang disebut adalah leluhur ya Panglima ya? Ya, saya mewakili para leluhur saya Dayak. Baik, Nah, terus satu lagi, Bang. Boleh saya sampaikan, Bang? boleh silakan Panglima. Saya tidak berguru dengan Panglima Jula. Apalagi menuntut ilmu, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu di TBPR dan di Bangkuli Raja. Seperti itu. Saya bergabung ke organisasi beliau karena saya menghargai tekad, niat, dan baik dia memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Dan saya pun ikut berjuang seperti itu. Sebab saya sebagai Panglima itu jelas istilah garis keturunannya. Kata kami orang Dayak itu tidak nabuk marumpuk natas marantas ngarantu ngalayu ke adat. Tali namput urat nambah galar bajanang nambah keturunan. Seperti itu, Bang. Baik, baik berarti Bisa ngerti pasarnya? gimana Panglima? Bisa diperjelas lagi? Artinya saya itu tidak menuntut ataupun berguru kepada siapapun. Nabuk marumpuk natas marantas gitu. Saya untuk adat, belajar adat dengan orang, terus saya adopsi dan konsumsi diadopsi, terus saya terangkan begini, tidak. Nah, nali namput, arti yang dari katakan dari namput, nali namput itu bahwa saya mewarisi garis keturunan saya sebagai Panglima, mulai dari keturunan bapak, mulai dari keturunan mama, seperti itu. Baik, berarti memang Panglima Pajaji ini berbeda garis keturunan dengan Panglima Jilah, begitu ya? Kalau satu daerah kami sama di Kalbar. Nah, kalau di Kalbar itu Panglima sangat banyak, Bang. Sangat terkenal banyak Panglima. Ya. Itu memang ditarik dari sejarahnya itu memang ada. Dan kami yang hadir-hadir ini sebagai Panglima mewarisi, meneruskan gelar-gelar Panglima kami yang ada, orang-orang tua kami ada, leluhur kami yang dulu. Seperti itu. Jadi orang-orang tua itu adalah Panglima juga dan pejuang untuk Dayak. Baik, Panglima Pajaji saya ingin sedikit bertanya, mungkin ini cukup sensitif, mungkin jika Panglima juga tidak bersedia untuk menjawabnya, tapi nanti juga tidak apa-apa Panglima. Ini terkait tuduhan dari masyarakat atau sejumlah komentar dari masyarakat yang menilai bahwa Panglima Pajaji ini tiba-tiba muncul ini ingin mendompleng ketenaran dari Panglima Jilah yang selama ini paling dikenal oleh masyarakat karena memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apakah ini benar Panglima Pajaji? Itu semua tidak benar. Ketika kedatangan saya, seperti yang saya ceritakan kepada semua orang-orang saya yang duduk dan makan bersama saya dan mendengarkan semua. Ketika saya sudah menyalakan terang benderang itu, disitulah semuanya akan terungkap. Dan tanda-tanda alam akan diceritakan. Seperti itu, Bang. Baik, berarti ini murni Panglima Pajaji ini muncul ke media sosial, muncul di masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan ini karena murni untuk menyampaikan pendapat atau mewakili suara-suara masyarakat adat Dayak ya, begitu ya Panglima Pajaji? Iya. Baik. Tidak juga semua saya mewakili, Bang. Karena seperti yang saya jelaskan, suku Dayak ini sangat besar, bahkan bukan lagi suku, dan bahkan bukan lagi suku, bangsa yang besar. Bangsa yang saya bangga-banggakan, bangsa yang saya agung-agungkan, bangsa yang sangat saya cintai. Itulah suku Dayak. Baik. Dengan hati dan raga saya mencintai mereka.
menyayangi mereka seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Seperti itu. Baik Panglima, ini saya ingin Orang-orang saya yang tersakiti, tertindas, itu sudah bagian tanggung jawab saya. Dan saya akan bela, akan terus maju bersama mereka, memperjuangkan hak mereka, sama seperti yang saya katakan, bukan saya sumbar, korban nyawa pun saya tak takut, Bang. Panglima Pak Jaji, ini terkait saat ini di masyarakat kan tengah ramai ini antara Panglima Pak Jaji dan Panglima Jila yang seolah berseteru karena pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Nah, ternyata tadi perihal adanya pertumpahan darah jika IKN terus dilanjutkan, ini kan ternyata merupakan yang dimaksud adalah kode-kode alam dan juga pesan dari leluhur, bukanlah melainkan tantangan. Ini bisa diluruskan Panglima bahwa memang ternyata ini bukanlah tantangan untuk Panglima Jila. Ya, saya akan meluruskan tanda-tanda yang saya maksud dan kode-kode alam yang masuk. Itu sebenarnya sudah diramalkan oleh kepala leluhur yang turun-temurun di Pulau Mas ataupun Pulau Menteri. Dan saya memperingatkan abang saya, Panglima Jila, supaya bersiaga, siap, sigap. Karena apa yang dikatakan leluhur itu tak pernah bohong dan akan terjadi seperti itu, Bang. Bisa disampaikan Panglima, adakah pesan khusus untuk Panglima Jila? Saya menyampaikan pesan khusus untuk warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, umumnya di Kalimantan dan seluruh Dayak-Dayakku. Darah yang mengalir di darahmu adalah darahku, jiwa dan ragaku. Dengan setulus hatiku aku mencintaimu, menyayangimu dengan segenap jiwa dan ragaku. Pada seluruh orang-orang budaya yang ada di tanah Kalimantan dan umumnya Kalimantan Barat. Nah, itu pesan saya. Jadi, untuk Panglima Jila, mungkin saya tidak terlalu banyak membahas beliau, karena kami orang sejatinya, kami orang Dayak itu pemaaf, murah hati, rendah hati. Namun ketika niat baik tidak dihargai, disitulah tindakan akan bergerak. Tindakan akan segera. Seperti apa Panglima tindakan-tindakan yang mungkin akan terjadi? Ya, seperti yang tertulis di hukum adat kalah kena pekala. Oke, berarti itu tadi pesan untuk masyarakat adat Dayak dan juga Panglima Jila. Ini terakhir Panglima, karena IKN meskipun Panglima kritik, ini pembangunan IKN sudah dimulai. Dan kemarin juga upacara HUT kemerdekaan Indonesia ke-78 juga telah dilaksanakan di IKN Nusantara. Nah, ini karena pemerintah pun juga sudah melakukan pembangunan. Ini harapannya seperti apa dari Panglima Jaji dan juga adat Dayak terkait adanya pembangunan IKN ini ke depannya? Seperti yang saya katakan, Bang, saya tidak dapat mewakili semua suku saya Dayak yang besar ini. Namun dengan pernyataan pribadi saya, dengan tegas saya masih menolak pembangunan IKN di Kalimantan. Apakah ada pesan khusus untuk Presiden Jokowi mungkin atau pemerintah dalam hal ini terkait adanya pembangunan IKN ini ke depannya, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi sempat di awal disinggung oleh Panglima Pak Jaji, adanya mungkin masyarakat Kalimantan yang akhirnya tersisihkan oleh pendatang dan kemudian hutan yang akhirnya rusak. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang diharapkan Panglima Pak Jaji untuk Presiden Jokowi atau pemerintah? Silakan. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi,
dipakatkan lagi kembali. Apakah efeknya bagus untuk kita, dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami, saya kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, perintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan ikan ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga. Napas kita, dengan kejabatan napas kita itu sama kuasa yang pegang. Panglima, kalau untuk masyarakat ada Dayak, ini apakah ada pesan dari Panglima Pak Jaji secara khusus? Seperti apa Panglima? Pesan saya kepada Dayakku yang kucintai, yang sangat aku banggakan dan aku muliakan. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Dayak yang ada di tanah Borneo ini, dengan segala hormat, dengan segala tulus hati, dengan segenap jiwa dan ragaku, jaga adat istiadat dan tradisi kalian, jaga tanah ampah kalian,